Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengingat kembali ayat hafalan yang sudah kita sama-sama terima sebelumnya, yaitu dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita mengingat ketika Paulus menasihatkan kepada jemaat, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka kita mengingat bahwa itu bukan pengajaran tentang keselamatan oleh karena perbuatan. Tetapi kalau kita itu menghidupi keselamatan kita dengan takut dan gentar di hadapan Allah, itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Baik kemauan kita maupun akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan, itu semua adalah karena Allah yang bekerja menurut kerelaannya. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari Filipi pasal yang ketiga. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya kepada kemurah hatian-Mu. Karena itu Tuhan, berdasarkan dengan kemurahan-Mu, bukan berdasarkan kelayaan kami. Kami mohon kiranya Engkau karuniakan kepada kami firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya rekan-rekan sesama jemaat yang sama-sama dihidupkan oleh firman Tuhan. Mohon Engkau karuniakan kepada kami firman Tuhan yang telah terbukti memeliharakan umat Tuhan dari masa ke masa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik rekan sekalian, kita akan bersama-sama membacakan dari Filipi pasal yang ketiga. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berkat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran, karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewarganegaraan kita di dalam sorga. Dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan di dalam pembukaan pasal yang ketiga ini, kita melihat seperti ada satu buah belokan yang tajam di dalam surat ini.
Ada penafsir yang kita tidak setuju ya, mengatakan bahwa surat Filipi ini sebetulnya adalah satu buah surat kompilasi. Ini bukan surat Paulus kepada jemaat Filipi, tapi kompilasi dari beberapa surat Paulus yang dijadikan satu. Alasannya apa? Alasannya karena di dalam pasal 3 sudah ada kata-kata pembukaannya seperti ini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sudah ada kata akhirnya, sudah penutup. Kenapa di sini lanjut lagi, saudara? Nah, saudara, ini tidak harus berarti suratnya adalah surat kompilasi ya saudara ya. Tetapi kita juga bisa mengerti bahwa ini adalah satu buah ending dari satu buah topik saudara. Jadi ketika Paulus itu menuliskan satu hal, dia sudah mengkonklusikan satu topik, dia akan masuk ke dalam topik selanjutnya. Bisa juga pakai kata-kata seperti ini. Kita mesti hati-hati saudara bahwa kaidah penulisan pada zamannya Paulus itu tidak sama dengan kaidah penulisan dalam zaman kita. Apa yang saat ini kita anggap lazim tidak sepenuhnya berbeda, tetapi juga tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dituliskan di dalam Paulus, saudara. Nah, kita tidak bisa terlalu ekstensif dalam hal ini, saudara. Tapi saya harap saudara aware saja. Di sini kita melihat bahwa Paulus masuk ke dalam satu buah topik yang baru, saudara. Topiknya apa? Nah, ini. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Paulus mengatakan bahwa saya tidak jemu-jemulah, saya tidak capek-capek, saya tidak akan keberatan untuk ngomong ini sekali lagi kepada kamu. Jadi tampaknya ini adalah hal yang Paulus rupanya sudah ulang-ulang. Cukup kerap kali katakan ini kepada jemaat di Filipi sudah. Yaitu apa? Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudara, kita tidak bisa mengetahui secara pasti sebetulnya apa yang dihadapi oleh jemaat Filipi. Tetapi dari apa yang dituliskan oleh Paulus, kita bisa agak mereka-reka, saudara, kondisi mereka pada waktu itu, saudara. Kemungkinan Paulus sedang mengkhawatirkan bahwa mereka akan diganggu secara konsep teologi oleh golongan orang-orang tertentu yang kita label saja ya. Kita sebut saja kepada para Judaizers. Siapa itu? Mereka adalah golongan orang-orang yang menamai diri Kristen, tetapi mempunyai pendapat bahwa kalau Anda mau menjadi Kristen, artinya mempercayai Yesus sebagai Sang Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu, maka Anda harus pertama-tama menjadi orang Yahudi dahulu. Logikanya itu cukup sederhana, yaitu Yesus itu adalah Mesias yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama, yang adalah Alkitabnya dari orang-orang Yahudi. Jadi kalau Anda itu mau menerima Mesiasnya orang Yahudi, maka ya Anda harus menjadi orang Yahudi dahulu. Entah Anda itu orang Yahudi karena kelahiran, karena ras keturunan Abraham, atau Anda orang Yahudi melalui jalur sunat atau proselit. Jadi Anda disunatkan, lalu menjalankan hukum Taurat ya sebagai satu buah ciri khasnya orang Yahudi, maka barulah Anda bisa menerima Mesiasnya orang Yahudi. Secara logika agak bisa diterima ya saudara. Anda kalau kepingin mendapatkan benefit dari satu buah perusahaan tertentu, tentu Anda perlu untuk menjadi karyawan dari perusahaan tersebut atau menjadi investor dari perusahaan tersebut, baru Anda bisa mendapatkan benefit dari perusahaan itu kan. Begitu kan saudara. Itu logika yang cukup sederhana saudara. Nah, apakah ancaman seperti ini adalah ancaman yang terlalu keras di dalam jemaat Filipi? Tampaknya bukan. Nggak terlalu keras. Kenapa? Karena bahasanya itu beda dengan yang kita bisa lihat di dalam surat Galatia misalkan ya. Di dalam surat Galatia kita mendapatkan dengan cukup jelas ya, ada ancaman dari para Judaizers dan Paulus memakai kata-kata yang jauh lebih keras. Saya coba bacakan misalkan saudara di dalam surat Galatia pasal yang ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu mengakhirinya di dalam daging? Lalu pasal 5 ayat yang kedua, masih dari surat Galatia. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Saudara, di dalam surat Galatia Paulus itu memakai kata-kata, hai orang Galatia yang bodoh, apakah kamu sebodoh itu? Kalau kamu sampai disunatkan, Kristus tidak ada gunanya buat kamu. Kata-katanya keras sekali saudara. Untuk Judaizers, untuk orang-orang Galatia yang mulai terganggu oleh Judaizers. Di dalam surat Filipi ini Paulus memang memakai beberapa kosakata yang keras saudara, yaitu anjing, lalu para pekerja yang jahat, lalu para mutilators of flesh atau para tukang jagal daging saudara. Di dalam LAI diterjemahkan sebagai para penyunat palsu saudara. Memang kata-katanya keras, tetapi Paulus tidak mengelaborasinya secara terlalu ekstensif. Nah, kemungkinan saudara, memang
di antara mereka pernah ada yang mengganggu seperti itu, tapi saat ini tidak lagi. Atau ancamannya ada tapi tidak begitu nyata. Jadi Paulus terus memperingatkan, hati-hati kalau ke depan ada yang seperti ini lagi. Kenapa saudara gangguan-gangguan seperti ini bisa cukup menggoda? Karena pertama, tadi kita melihat ya, secara logis itu cukup mudah diterima. Mau menerima Mesiasnya orang Yahudi, jadi orang Yahudi dulu. Secara logik cukup mudah diterima. Tapi kedua saudara, secara spiritualitas ya, kita mendapati memang ini adalah satu buah gangguan yang bisa mengganggu siapa saja. Saudara, Paulus menyatakan, gak usah percaya kepada hal-hal lahiriah. Kita itu diterima bukan karena perbuatan kita, karena menjalankan hukum Taurat, tapi karena kebenaran Kristus, gitu ya. Paulus mengatakan, berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran oleh karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita itu bisa benar di hadapan Allah sepenuhnya adalah karena anugerah dan tidak ada andil apapun. Gak ada tempat bagi kita untuk boasting, saudara. Dan hal ini, saudara, sulit untuk diterima di dalam dunia kita, saudara. Saudara, dunia kita adalah satu buah dunia yang kita semua tahu, saudara. Bergerak utamanya adalah karena transaksi. Itu yang paling fair, saudara. Transaksi. Yang kurang fair itu adalah saling tindas, saudara. Gitu kan, saudara. Jadi dunia kita itu adalah dunia yang bergerak karena deal demi deal. Kadang-kadang kita bisa mengatakan a good deal. Kadang-kadang kita mengatakan a bad deal. Tapi it's all about deal. Gitu kan, saudara. Itu yang ada dalam dunia kita, saudara. Sulit sekali untuk kita bayangkan betul-betul kebaikan, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita bisa mendapati diri kita untuk betul-betul diterima apa adanya, itu sulit, saudara. Anda itu kalau keluar kan mesti dandan. Anda itu kan berhubungan sama orang lain, saudara, hampir senantiasa basa-basi itu ada di dalam mulut kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena itu memang diajarkan kepada kita sejak kecil, saudara. Dunia kita adalah dunia yang bergerak bukan dengan kejujuran. Karena kalau Anda jujur, Anda akan dimakan. Kalau Anda itu apa adanya, Anda akan mati, saudara. Itu yang bekerja dalam dunia kita, saudara. Anda perlu cantik, Anda perlu ganteng, Anda perlu kelihatan kuat, Anda perlu punya modal untuk Anda itu bisa diterima, saudara. Untuk Anda itu punya bargaining power. Itu terjadi dimanapun saja, saudara. Termasuk di kalangan orang-orang Kristen. Sayangnya, saudara, ada orang-orang yang mencibir gereja. Ada orang-orang yang mencibir hamba Tuhan dengan mengatakan, hamba Tuhan sama saja. Gereja sama saja. Mereka hanya melayani orang-orang yang berpower saja. Atau yang beruang saja. Saudara, kita berharap, saudara, cibiran-cibiran seperti itu adalah cibiran-cibiran yang salah, saudara. Tetapi tetap cibiran-cibiran seperti itu perlu untuk kita mawas, ya. Karena memang faktanya di dalam dunia ini, saudara, sangat sulit untuk kita cari anugerah, saudara. Anugerah itu kita dapati, saudara, di dalam Tuhan, saudara. Kita melihat ya, di dalam dunia kita memang bergeraknya itu dengan usaha. Kalau Anda tidak mau berusaha, ya Anda akan menempati tempat yang agak bawah, saudara. Tetapi sudah tahu, saudara, orang yang bergerak dengan usaha pada umumnya akan bergerak di dalam dua arah, saudara. Arah pertama, seringkali terjadi, saudara. Kalau usaha-usahanya itu berhasil, orang itu akan sombong. Kalau usaha-usahanya tidak berhasil, orang itu akan desperate. Orang itu akan tidak percaya kalau dia itu bisa diterima, saudara. Itu yang terjadi dalam seluruh umat manusia yang Anda itu temui, saudara. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang somehow di dalam lingkungan apapun, dunia bisnis lah, dunia pendidikan lah, di dunia gereja pun, saudara, kita bisa mendapati akan ada orang-orang yang lebih boasting, lebih menyombong. Sementara di sisi yang lain ada orang-orang yang lebih minder, lebih susah untuk percaya bahwa dia itu dicintai, dikasih, susah, saudara. Karena memang dunia kita tidak bergerak dengan cara seperti itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, ini menjadi satu buah tantangan yang meskipun mungkin tidak seaktual yang ada di dalam jemaat Galatia, tetap Paulus peringatkan. Secara logis ini mungkin bisa mengganggu, tapi secara spiritualitas, saudara, ini memang terjadi di mana-mana, saudara. Maka Paulus mengatakan bahwa kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan bukan kepada hal-hal yang lahiriah. Keyahudian itu adalah hal-hal yang disebutkan oleh Paulus sebagai hal-hal yang lahiriah. Tetapi, saudara, Paulus langsung menyajikan argumentasi selanjutnya. Saya mengatakan tidak menaruh kepercayaan kepada hal lahiriah bukan karena saya nggak punya, loh ya. Sudah beda ya, kalau saya misalkan mengatakan seperti ini, saya itu tidak berbangga karena kekayaan saya yang banyak itu. Saya tidak berbangga karena mobil-mobil mewah yang saya punya. Lalu orang tanya sama saya, Pak, kamu punya mobil mewah apa? Nggak ada. Loh ya, nggak bisa kita ngomong seperti itu, saudara. Tapi Paulus mengatakan, saya punya modal. Kalau mau berbangga kepada urusan-urusan lahiriah, saya punya modal. Saya adalah orang Ibrani asli, saya adalah orang Israel suku Benyamin, saya disunatkan pada hari ke-8, saya taat menjalankan Torah, saya dari orang Farisi dan saya menganiaya jemaat. Apa yang kurang? Siapa yang lebih daripada saya? Tapi Paulus mengatakan bahwa hal-hal yang secara Jewish heritage sangat berharga itu sekarang aku anggap sebagai sampah.
Sudah tahu attitude-nya orang kalau buang sampah. Buang sampah itu buang sampah, sudah. Nggak lagi dibangga-banggakan, sudah. Ada orang yang meninggalkan dosa, setelah itu cukup bangga dengan dosanya. Ada orang yang meninggalkan hal-hal masa lalunya, setelah itu masih aja membanggakan masa lalunya, sudah. Paulus mengatakan bahwa itu semua sudah aku anggap sebagai sampah. Dia tahu bahwa dia punya hal yang di dalam cara pandangnya orang Yahudi itu sangat berharga, sudah. Tetapi sudah, karena dia tahu bahwa anugerah tidak perlu ditambahin apapun. Begitu anugerah ditambahin sesuatu, itu jadi berhenti menjadi anugerah. Bukan lagi anugerah. Paulus menyadari, saya itu diterima sepenuhnya bukan karena perbuatanku di dalam menjalankan hukum Taurat, tapi karena kebenaran Kristus. Maka itu semua saya anggap sebagai pengganggu. Sampah, saudara. Sampah kalau tidak dibuang itu jadi penyakit. Maka membuang sampah itu bukan prestasi. Membuang sampah itu biasa aja. Nggak usah tepuk tangan. Ada orang yang bangga sekali kan, saudara ya. Kalau sekarang setelah jadi Kristus, saya sudah tinggalkan semuanya. Lu nggak usah bangga, kamu meninggalkan sampah kok. Meninggalkan masa lalu itu meninggalkan sampah. Buat apa bangga? Nah, saudara, Paulus bahkan meninggalkan Jewish heritage-nya yang mungkin bisa menjadi pengganggu ya. Itu dia tidak bangga. Dia mengatakan saya buang sampah saja. Karena apa? Pengenalanku akan Kristus itu jauh lebih mulia. Tidak bisa dibandingkan. Kalau kita masih bisa berbangga dengan sampah, artinya kita belum betul-betul kenal tuh Kristus yang kita sembah. Kristus yang saat ini kita miliki adalah Kristus yang semulia apa. Paulus mengatakan itu semua aku anggap sampah. Aku anggap rugi itu. Itu bukan sekedar zero ya, tapi rugi. Karena aku punya Kristus. Dan sekarang, oleh karena aku sudah menerima Kristus, bukan karena kebenaranku dalam menjalankan hukum Taurat, tapi karena iman, karena percaya saja, maka selanjutnya dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, ini penting, saudara. Saudara, kebangkitan itu tidak sama dengan hidup lagi. Kita percaya Kristus itu bangkit dari kematian, nggak sama dengan kita percaya Yesus yang mati lalu hidup lagi. Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus itu adalah Lazarus yang setelah mati hidup lagi. Anak muda di Nain dalam Lukas pasal yang ke-7 itu adalah Lukas 6 atau Lukas 7 sudah ya. Anak muda di Nain itu adalah orang yang mati dihidupkan lalu mati lagi sudah. Anaknya Yairus sudah itu mati dihidupkan lalu mati lagi sudah. Itu namanya hidup lagi, setelah itu mati lagi. Kristus bukan mati lalu hidup lagi. Kristus mati lalu bangkit, saudara. Itu adalah satu buah era kehidupan yang baru, saudara. Suatu hari nanti, saudara dan saya akan mati. Ketika kita mati, kita akan ada di Firdaus bersama dengan Kristus. Setelah itu kita akan dibangkitkan. Kalau ada di antara kita yang mungkin sedikit sekali, sudah mungkin pernah mendengar, ada yang mati lalu hidup lagi. Someday dia akan mati lagi, saudara. Tetapi setelah mati, kita akan di Firdaus bersama dengan Kristus. Tapi suatu hari nanti kita akan dibangkitkan. Nah, dibangkitkan itu artinya apa? Seperti Kristus kan, memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang seperti apa? Di dalam bagian akhir tadi ada catatan seperti ini ya. Yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh kemuliaan Kristus menaklukkan segala sesuatu dalam dirinya. Kita akan diserupakan dengan tubuh kemuliaan Kristus. Tubuh kemuliaan Kristus yang seperti apa? Di dalam kitab suci kita mendapatkan catatan, sudah. Dia bisa menembus tembok. Dia tidak lagi sakit, sudah. Dia tidak lagi bisa mati, sudah. Wah, seru ya, sudah. Tetapi sudah tidak bisa mati. Itu serunya bukan sekedar karena hebat atau karena bisa tembus tembok, sudah. Itu merupakan satu buah kesaksian bahwa tubuh kita tidak lagi tunduk kepada dosa. Menaklukkan segala sesuatu, tidak lagi takluk kepada dosa. Puji Tuhan, saudara. Nah, Paulus mengatakan bahwa yang ku kehendaki setelah aku menerima keselamatan hanya oleh iman, hanya oleh percaya, bukan karena perbuatan. Maka, saudara, artinya bukan setelah itu kita santai-santai. Setelah kita diselamatkan oleh iman saja, maka yang ku kehendaki adalah mengenal dia dengan kuasanya. Kuasa kebangkitan, kuasa yang membuat kita itu bisa menolak dan menang terhadap dosa. Dan itu membuat kita bisa bersekutu di dalam penderitaan Allah, penderitaan Kristus, membuat kita akan memiliki kematian yang serupa dengan kematian Kristus. Jadi kita mengalami redemption of suffering. Kita mengalami redemption of death. Suatu hari nanti kita akan mengalami, atau sekarang ini kita sedang mengalami suffering, kesulitan-kesulitan, atau kita suatu hari nanti akan mengalami kematian, tapi kematian kita akan berbeda, saudara. Kita bukan lagi sekedar mati karena dosa. Yes, kita masih berada dalam tubuh berdosa, kita akan mati karena dosa, saudara. Tetapi bukan sekedar itu. Setelah kita mengenal kuasa kebangkitannya, kita akan mengalami penderitaan dan kematian Allah, kematian Kristus. Kematian karena ketaatan kita kepada Bapa, penderitaan karena ketaatan kita kepada Bapa, karena kita dimusuhi oleh dunia yang berdosa ini, saudara. Nah, Paulus sudah melanjutkan ya.
Bukan seolah aku telah memperoleh hal itu aku telah sempurna, melainkan aku mengerjanya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Allah, di dalam Kristus Yesus. Maka saudara, Paulus mengatakan, yes, kita ada di dalam Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, tetapi belum sempurna. Di dalam teologi reform kita seringkali menyebutnya sebagai already and not yet. Sudah tapi belum. Nah, ini sudah tapi belum yang menurut kitab suci sudah ya. Kita sudah mengalami kemenangan, tapi belum di dalam segala aktualitasnya. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Pertama-tama kita sadar, kita sudah ada di dalam Kristus. Sudah ada di dalam kemenangan. Kita merasa secure di dalam Dia. Tidak lagi takut-takut. Setiap kali kita memandang Dia dan bukan pekerjaan kita, maka kita secure, aman di dalam Dia. Dia sudah menang, Dia sudah bangkit, segala kuasa ada di dalam Dia dan semuanya ditundukkan oleh Allah Bapa kepada Dia. Itu ada di dalam pasal 2. Sudah jelas itu, secure. Tetapi kita juga tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Oleh karena itu, seperti pelari yang fokus kepada tujuan, saya akan terus berlari-lari mengejar ke depan. Saya harap sudah itu juga boleh menjadi attitude, menjadi mentalitas kita. Di satu sisi kita secure, peperangan ini pasti kita menangan. Sudah, kalau ada satu buah peperangan kita pasti menang, perangnya itu kita sukacita dan bersemangat, sudah. Tetapi sudah, perangnya juga tidak malas-malesan ya, karena memang tidak semua prajurit musuh sudah ditembak mati, sudah. Maka kalau pakai bahasa peperangan, sudah, kita tahu bahwa the battle itu still ada di bawah, sudah. Tetapi kita tahu sudah bahwa the war ya, peperangannya sendiri sebetulnya sudah dimenangkan. Tapi battle kecilnya kita masih terus bertempur, sudah. Selanjutnya Paulus mengatakan, karena itu marilah kita yang sempurna atau kita yang sudah mature ya, yang lebih dewasa berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ada di antara kita yang mungkin pikirannya belum sama, belum betul-betul ada di dalam mentalitas yang sama, nanti Tuhan yang akan tambahkan. Tetapi saudara, standar kehidupan tetap ya. Baiklah tingkat pengertian kita yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara, Paulus mengatakan bahwa teladan kehidupan seperti saya, yaitu teladan kehidupan yang percaya bahwa keselamatan sudah dengan gratis ya, gratia, anugerah. Sebagai anugerah kita terima karena iman, dan karena itu attitude-nya adalah kita mau mengejar. Kita tahu sudah kita terima, tapi sedang kita terus usahakan dengan sempurna. Kamu ikuti teladanku, dan bukan cuma teladanku, perhatikanlah juga mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kita nggak tahu saudara yang dimasukkan ini siapa. Nggak tahu dengan jelas sudah. Tetapi ada penafsir yang mengatakan bahwa Filipi sudah adalah satu buah kota yang ada di highway sudah ya. Oleh karena itu akan banyak orang yang lewat. Termasuk di dalamnya lewat itu Anda akan bertemu dengan persimpangan ide yang cukup banyak sudah. Salah satunya adalah orang-orang yang ternyata juga hidupnya seperti ini. Ada orang-orang Kristen juga, orang-orang yang sangat sungguh-sungguh ketika lewat mereka membutuhkan hospitality, perhatikan mereka baik-baik. Tetapi di sisi yang lain juga ada orang yang sebaliknya ya. Telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewarganegaraan kita ada dalam sorga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi saudara, ketika ada orang yang lewat saudara di highway di dalam kota Filipi saudara, mereka perlu perhatikan baik-baik saudara. Di antara orang-orang yang mengaku Kristen beda-beda. Ada yang mengaku Kristen dan menjalankan kehidupan yang seperti Paulus, menyadari kita tidak menaruh kepercayaan kepada hal lahiriah, menyadari sepenuhnya keselamatan kita adalah karena anugerah Allah. Oleh karena itu, dengan kuasa kebangkitan yang diberikan kepada kita mau hidup di dalam Kristus, bersekutu dalam penderitaan dan mengalami kematian yang serupa dengan kematian Kristus. Tapi di sisi yang lain sudah ada juga orang-orang yang dideskripsikan oleh Paulus sebagai seteru salib Kristus, yang dikatakan kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Siapa mereka ini? Kita sekali lagi juga tidak terlalu tahu dengan jelas sudah. Tetapi tampaknya dari deskripsinya itu agak berbeda dengan yang ada di dalam bagian yang tadi kita baca sudah. Berbeda dengan anjing-anjing, pekerja yang jahat, para penyunat palsu. Tampaknya mereka adalah, kalau di dalam yang tadi ya, anjing-anjing, pekerja jahat, para penyunat palsu, tampaknya mereka adalah orang yang berusaha untuk menekankan hidup seturut Taurat.
hidup seturut Taurat. Kalau kamu tidak hidup seturut dengan Taurat, kamu diragukan kekristenannya. Seperti itu sudah ya. Nah, Paulus mengatakan itu pekerja jahat. Meskipun kelihatannya standar kehidupannya menurut Taurat gitu ya, tetapi mereka adalah pekerja jahat karena menjauhkan kita dari kesadaran bahwa sepenuhnya keselamatan adalah karena anugerah Kristus. Di sisi yang sebaliknya sudah, kita mendapatkan ada orang-orang yang seringkali disebut sebagai kaum libertin. Kemungkinan ini adalah orang-orang seperti itu sudah, yang mempercayai, oke, kalau gitu saya sudah diselamatkan hanya oleh anugerah saja, karena itu ya udah dong, saya bisa hidup bebas. Maka Paulus mengatakan bahwa kemuliaan mereka adalah aib mereka. Ini ya, kata-katanya sangat keras juga di sini ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Siapa mereka? Sekali lagi kita tidak tahu sudah. Tetapi paling tidak sudah, meskipun kita tidak tahu dengan pasti sudah, kita bisa menduga-duga bahwa ada dua jenis, sudah. Ada dua jenis manusia ya, yang lepas dari anugerah yang sejati. Yang tipe pertama yang disebut oleh Paulus sebagai pekerja-pekerja yang jahat adalah siapa sudah? Para penyunat palsu atau mutilators of flesh adalah mereka yang terus-menerus mengatakan bahwa kalau kita mau jadi orang Kristen, kita harus bersunat, kita harus menjalankan hukum Taurat sudah. Sehingga orang-orang ini akan punya alasan untuk boasting, akan punya alasan untuk bermegah di dalam diri mereka sendiri. Saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Sementara Paulus mengatakan, saya lebih daripada itu semua, tapi semuanya saya anggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Sementara di sisi yang lain sudah, ada juga orang-orang yang mengatakan, oke, saya menerima anugerah, sepenuhnya anugerah meskipun tidak peduli diri saya seperti apa, lalu mereka menjadi hidupnya itu sembarangan. Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dan kalau kita lihat sudah sampai zaman sekarang pun ya, kita melihat ya dua tipe manusia seperti ini ya, masih juga bermunculan. Ngakunya Kristen, tetapi kalau kita lihat di satu sisi kelihatannya hidupnya kok legalis sekali ya. Sepertinya kayak kita baru diterima Tuhan kalau kita sudah punya jasa-jasa tertentu. Nah ini bahaya sudah. Di sisi yang lain sudah, kita juga mendapati ada model yang sebaliknya. Ya saya sudah Kristen, saya sudah diakui sebagai anak Tuhan, saya sudah memiliki jaminan keselamatan. Kalau gitu saya bisa hidup seenaknya. Ibadah nggak ibadah ya terserah. Hidup seturut dengan firman Tuhan atau tidak, ya terserah sudah. Nah Paulus mengatakan hati-hati. Kalau namanya anugerah sejati tidak seperti itu sudah. Anugerah sejati membuat kita tidak bisa boasting apapun. Karena itu semua bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus. Tiap kali kita memandang kepada wajah Kristus, kita sadar keselamatan kita itu secure. Dan ketika kita tahu keselamatan kita secure itu artinya kita akan berbagian dalam kuasa kebangkitan. Menang terhadap dosa, bersekutu dengan penderitaan, dan menjadi serupa dengan kematian Allah Kristus. Kita tidak menjadi orang yang setelah punya anugerah bisa hidup sembarangan. Punya anugerah itu artinya punya kuasa kebangkitan, artinya bersekutu dalam penderitaan, artinya menjadi serupa dengan kematian Kristus. Sekarang mari kita bersama-sama kumpulkan secara baik-baik sudah. Kita semua sama-sama mengaku Yesus Kristus, kita semua sama-sama mengaku telah menerima keselamatan. Seperti apa keselamatan yang Anda hayati sudah? Seperti apa keselamatan yang saya hayati? Apakah kita percaya sepenuhnya anugerah? Anugerah itu menjadikan kita itu berbagian dengan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Hari ini saya mengajak kita untuk mendoakan dua pokok doa saja, saudara. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, doakan, gumulkan baik-baik, saudara. Yang pertama, minta Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa melihat kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri yang penuh dengan kelemahan atau yang punya jasa. Jadi sekali lagi ya, kita memandang kepada Kristus, kebenaran Kristus, bukan kepada diri kita yang penuh dengan kelemahan atau yang punya jasa. Lalu kita meminta Tuhan menyadarkan bahwa Dia adalah Allah yang bukan bertransaksi tapi beranugerah kepada kita. Itu pokok doa yang pertama. Yang kedua, kita ingin bahwa anugerah Allah itu kita follow up dengan hidup yang penuh dengan kuasa yang kebangkitan Tuhan, yang serupa, sepola dengan Kristus, bersekutu di dalam penderitaan Kristus, dan menjadikan Allah sebagai fokus, anugerah Allah sebagai fokus. Lalu saya mengajak kita untuk bersama-sama juga menghafalkan satu ayat, saudara ya. Nah, ini akan menjadi ayat hafalan kita pada hari ini dari Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi ya, Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Baik, rekan-rekan sekalian, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Puji Tuhan.